Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang bijaksana dalam berkhotbah, seorang yang pandai dalam menggugah hati umat, sehingga ia digelari si mulut emas. Dalam Injil hari ini, Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42, kita diajak untuk bijaksana, menghindari kebodohan. Mengapa? Karena kebodohan adalah sumber kemunafikan. Yesus menegur orang-orang yang munafik tanpa sadar, yaitu orang yang melihat selumbar di mata orang lain, padahal ada balok di matanya sendiri yang tidak ia ketahui. Maka ia menjadi munafik tanpa sadar. Ini seperti orang buta menuntun orang buta yang akhirnya kedua-duanya jatuh ke dalam lubang bersama-sama. Saudara-saudariku, ada banyak alasan mengapa orang bersikap munafik tanpa sadar. Mungkin yang pertama adalah sikap picik, kurang pengetahuan, merasa tahu banyak. Tanpa disadari, maka orang semacam itu mudah menuduh orang lain keliru, salah, merasa ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri orang lain. Padahal di dalam dirinya sendiri ada yang tidak benar, tetapi tanpa ia sadari. Sikap ini menjadi sikap munafik yang tak disadari. Yang kedua, mungkin orang memahami perintah Tuhan secara sempit, tanpa mempedulikan konteks zaman, tanpa memahami apa inti perintahnya, sehingga kadang-kadang kita mendengar seloroh kata-kata sedikit ejekan yang berbunyi kitab suci harga mati. Kalau kitab sucinya berkata begitu, ya sudah, begitulah artinya, itulah maksudnya. Hal inilah yang kemudian juga bisa menjadikan orang beriman secara picik dan menjadi munafik dan kolot. Maka Yesus memberi jalan kepada kita. Orang harus tamat pelajarannya, sama seperti gurunya, atau kalau perlu melebihi gurunya. Tidak terkecuali harus pintar secara rohani, cerdas secara rohani, bijak secara rohani seperti gurunya. Hanya memang kita tidak mungkin melebihi guru kita, Yesus Kristus, Rabi Sang Guru sejati. Maka mari kita memanfaatkan sarana-sarana pengajaran melalui YouTube, situs-situs rohani, membaca dokumen-dokumen gereja yang bisa di-download, membaca Katekismus Gereja Katolik yang juga bisa di-download. Kalau Katekismus Gereja Katolik yang panjang terlalu banyak untuk dibaca, Anda bisa membaca kompendium Katekismus Gereja Katolik. Supaya apa? Supaya kita sadar diri, supaya kita rendah hati dan tidak mudah menjadi orang menghakimi orang lain. Kita bisa menghindari sikap munafik tanpa kita sadari. Shalom.